Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Siti Heni Hanifah. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Selamat belajar. Di video kali ini, Bu Hen akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri dan lebih khususnya kita akan membahas tentang persamaan sinus. Nah, mau tahu materinya? Tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan trigonometri. Jadi, kalian perhatiin di sini ada dua kata ya. Ada persamaan, ada trigonometri. Persamaan artinya nanti mengandung tanda sama dengan. Sementara trigonometri berarti nanti mengandung perbandingan trigonometri. Ada sin, ada cos, ada tan. Jadi secara umum nanti persamaan trigonometri itu ada tiga. Ada persamaan sinus. Kemudian yang kedua ada persamaan kosinus. Kemudian yang ketiga ada persamaan tangen. Kita mau ngapain sih di persamaan trigonometri ini? Jadi tujuan dari persamaan trigonometri itu adalah menentukan himpunan penyelesaian. Untuk selanjutnya saya sebut sebagai HP ya. Jadi himpunan penyelesaian adalah HP. Nah, pertemuan kali ini kita bahasnya yang gini aja. Persamaan sinus. Yang pertama, persamaan sinus. Persamaan sinus itu yang gimana sih? Persamaan sinus itu adalah persamaan yang mengandung sinus. Jadi ada dua ruas, di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Jadi bisa kita tulis kayak gini ya. Ada sin X sama dengan sin P misalkan. Nah, ada tanda sama dengan artinya persamaan, kanan kirinya sin. Berarti dia masuk ke dalam persamaan sinus. Nah, kalau udah kanan kirinya sama-sama sin, boleh kalian coret sinnya, kemudian turun. X sama dengan P. Sekali lagi, boleh dicoret ketika kanan kirinya sudah sama-sama sin. Seandainya salah satu dari mereka tuh nggak ada sinnya, berarti tugas kalian adalah nyamain. Gimana caranya supaya kanan dan kirinya sama-sama sin? Gitu. Kita balik lagi ya. Sinnya sudah dicoret, X-nya turun, P-nya turun. Kemudian untuk menentukan HP gimana? Nah, untuk persamaan sinus, untuk menentukan HP ada dua. Yang pertama, nanti X-nya ditulis, HP pertama sama dengan P ditambah K dikali 360 derajat. Jadi kemarin dalam kuadran sistem kuadran itu satu putaran ada 360 derajat. Ini makanya 360 derajat. K itu apa sih? K ini adalah bilangan bulat. Bu Hen tulis ini ya. Ini ada bilangan bulat. Boleh kalian ganti dengan angka berapapun. Bisa 1, 2, 3, 0, min 1, min 2, terserah kalian gitu ya. Ini adalah HP yang pertama. HP yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi P ditambah K dikali 360 derajat. Sekali lagi, persamaan sinus HP-nya ada dua. Nah, ini HP yang pertama, ini adalah HP yang kedua. Kenapa sih di sini kita pakai 180? Ini wajib 180 ya. Karena sinus itu yang positif ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu kan 180 dikurang sesuatu. Makanya kita tulis P karena di sininya P. Seandainya di sini saya tulisnya Y, berarti di sini 180 dikurang Y gitu ya. Udah, kita lanjut ke contoh aja supaya lebih paham. Untuk mempersingkat waktu juga, contoh. Contoh yang pertama, misal tentukan HP, himpunan penyelesaian dari persamaan misal persamaan ada sin X sama dengan sin 60 derajat untuk X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat lebih dari sama dengan 0 derajat. Jadi X-nya itu nggak boleh lebih dari 360 derajat dan nggak boleh kurang dari 0 derajat. Jadi jawabannya wajib antara 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang lihat dulu di sini soalnya. Kanan kiri sudah ada sin belum? Udah kan? Kalau udah ada sin, berarti sinnya tinggal dicoret. Turun, berarti X sama dengan 60 derajat. Udah sampai sini, berarti kita tentuin HP-nya. Ada dua tadi HP-nya. Kita masuk ke HP yang pertama dulu. HP X-nya sebelah kiri ditulis X
sama dengan yang kanan P ya. Yang kanan siapa? 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita lanjut ke HP yang kedua dulu. HP yang kedua, X sebelah kiri, ini juga siapa kirinya? X sama dengan 180 derajat di sini ya, dikurangi P. P-nya siapa? 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita kerjain masing-masing. Berarti X sama dengan, nah sekarang kalian cek, tadi K itu kan bilangan bulat, boleh diganti sama angka berapapun. Kita coba angka berapa aja. Misalkan kita coba angka 0. Jadi ketika K-nya 0, saya tulis di sini aja ya. Ketika K-nya sama dengan 0, masukin ke sini, berarti X-nya sama dengan 0 dikali 360, 0 ditambah 60, berarti 60 ya. Berarti 60 derajat. Nah, sekarang 60 derajat itu ada di antara 0 sampai 360 enggak? Ada kan? Berarti dia merupakan HP, himpunan penyelesaian. Lanjut yang kedua, ketika saya coba K-nya 1, berarti X sama dengan 1 kali 360 ditambah 60, dapat 420. Dan ternyata 420 ini sudah lebih dari 360. Karena batasan maksimal 360, berarti dia TM, tidak memenuhi, berarti dia bukan HP. Seandainya kalian mau ganti sama angka 2, ya nggak perlu dicoba. Kalau angka 1 aja sudah tidak memenuhi, apalagi angka 2, angka 3, dan seterusnya. Gitu ya. Misalkan kalian mau coba negatif, boleh. K sama dengan min 1. Silahkan, berarti X sama dengan min 1 dikali 360, min 360 ditambah 60, berarti dapat min 300 derajat. Min 300 paling kecil 0, sedangkan di sini min 300 dia lebih kecil dari 0, berarti dia juga TM, nggak perlu dilanjutin gitu ya. Nah, ini adalah HP yang pertama. Kemudian kita lanjut ke HP yang kedua. HP yang kedua kalian kurangin dulu, berarti X sama dengan, ini kalau dikurangin dapat 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kalau udah sederhana kayak gini, sama banget kayak langkah yang tadi sebelumnya. Kita ganti K-nya sama angka 0. Berarti ketika K-nya diganti 0, 0 dikali 360, 0 ditambah 120, berarti X-nya sama dengan 120 derajat. 120 itu ada di antara 0 sampai 360, ya kan? Berarti dia merupakan HP, himpunan penyelesaiannya. Lagi, ketika K-nya sama dengan, saya coba angka 1, berarti X sama dengan 1 kali 360 ditambah 120, dapat 480 derajat. Ternyata dia sudah melebihi 360, berarti dia TM, nggak perlu dicoba lagi gitu ya. Karena di sini HP-nya cuma ada 2, ya nggak masalah, kita tulis di sini. Nah, HP itu biasanya kerjainnya pakai kurung kurawal gini ya. HP yang paling kecil dulu 60 derajat gitu, yang kedua ada berapa? 120 derajat. Nah, ini adalah HP dari soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Oke, supaya lebih paham, kita lanjut aja contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, misal contoh soal yang kedua itu sama ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Misal di sini persamaannya sin 3x sama dengan setengah. Nah gitu. Untuk misalkan x-nya kurang dari sama dengan 360 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat. Gini, sama ya. Tugas kalian adalah menentukan HP. Cuma di sini sebelah kirinya sudah sin, sebelah kanannya belum sin. Nah, tugas kalian supaya bisa dicoret, berarti yang sebelah kanan harus diganti sin. Cari pakai sudut istimewa yang kemarin. Sin berapa yang hasilnya setengah? Sin berapa? Sin 30 derajat. Jadi setengahnya diganti dengan sin 30 derajat. Karena sudah sama-sama sin, kalian coret sinnya turun, berarti 3x sama dengan 30 derajat. Nah, ketika sudah dicoret kayak gini, jangan langsung dibagi 3 yang ini, tapi langsung dipecah 2 dulu kayak gini. Pakai HP yang ini, HP yang pertama. Di sini kan x ya. Kalau di sininya 3x, berarti kalian tulisnya 3x.
3x. Kalau di sini 2x berarti nulisnya 2x juga. 3x sama dengan yang sebelah kanan 30 derajat, ikutin rumusnya, tambah K dikali 360 derajat gitu. Kemudian HP yang kedua sama, yang sebelah kiri ditulis 3x sama dengan, sama ya, 180 derajat dikurangi P itu yang sebelah kanan, yang kanannya 30 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Sudah, karena udah pecah dua gini, kita kerjain masing-masing. Kita butuhnya yang sebelah kiri ini X aja. Biar jadi X aja, berarti semuanya adil kita bagi dengan angka 3. Kenapa 3? Karena angka di depan sini adalah angka 3. Seandainya angkanya 2, berarti semuanya adil dibagi 2. Paham ya? Kita lanjut. Bagi 3. 3X bagi 3, dapat X sama dengan 30 bagi 3, 10 derajat. Ditambah, ini dibagi 3 juga. 360 dibagi 3 dapat 120 derajat. Sudah X di sini sebelah kiri sama kayak contoh nomor 1. Kita coba K-nya ketika sudah X. Ketika K-nya 0 dimasukin ke sini berarti X sama dengan 0 kali 120. 0 ditambah 10 berarti 10 derajat gitu. Lanjut yang kedua, ketika K-nya sama dengan 1. Oh iya, gini dulu. 10 itu ada di antara 0 sampai 360 kan? Berarti dia merupakan HP. Lanjut, ketika K-nya 1, berarti X sama dengan 1 kali 120 ditambah 10 dapat 130 derajat. 130 ada di antara 0 dan 360, berarti dia HP. Lanjut, ketika K-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 dikali 120 dapat 240 ditambah 10 250 derajat. 250 ada di antara 0 sampai 360, berarti dia merupakan HP. Kita lanjut, ketika K-nya sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 kali 120 dapat 360 ditambah 10 370 ya, 370. Tapi 370 nggak ada di antara 0 sama 360. Ya sudah, berarti dia TM, tidak memenuhi. Sampai sini stop, nggak perlu diterusin lagi karena selanjutnya pasti tidak memenuhi. Ini adalah HP yang pertama. Kemudian HP yang kedua sama caranya, kita kerjain ini dulu, tapi yang dikerjainnya dalam kurung dulu. Berarti 3X sama dengan 120 derajat. Salah ya, 150 derajat, 180 kurang 30 ditambah K dikali 360 derajat. Di depannya masih ada angka 3, berarti semua adil. Kita bagi 3 sama seperti langkah sebelumnya. Berarti X sama dengan dibagi 3 dapat 50 derajat, ditambah K dibagi 3 lagi berarti dapat 120 derajat. Kalau sudah X baru kita ganti K-nya. Ketika K-nya 0 dimasukin, berarti X sama dengan 0 kali 120, 0 ditambah 50 dapat 50 derajat. 50 ada di antara sini kan ya, berarti dia HP-nya gitu. Lanjut yang kedua, ketika K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 kali 120 dapat 120 tambah 50 dapat 170 derajat. 170 juga di antara 0 sampai 360, berarti dia HP. Lanjut, ketika K-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 kali 120, 240 ditambah 50, 290 derajat. Ini pun ada di antara ini. HP-nya memenuhi. Kalau kita ganti K-nya sama angka 3, memenuhi nggak? Enggak ya, karena sudah lebih dari 360, berarti stop sampai sini aja. HP-nya totalnya ada berapa nih? Ada yang pertama, yang paling kecil dulu, 10 derajat. Kemudian ada berapa lagi? Ada 50 derajat. Kemudian yang ketiga ada 130 derajat. Yang keempat ada 170 derajat. Yang kelima 250 derajat. Yang keenam 290 derajat. Semuanya totalnya ada 6 gitu. Sampai sini mudah-mudahan mudah dipahami ya. Ini contoh yang kedua. Kita lanjut ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, supaya lebih banyak variasi soalnya ya. Tentukan HP himpunan penyelesaian dari persamaan
Misalkan gini ya, persamaan 2 sin X sama dengan akar 3 untuk X-nya kurang dari sama dengan 2pi lebih dari sama dengan 0 derajat. Nah, sekarang perhatiin, kalau yang sebelumnya dari 0 sampai 360, di sini 0 sampai 2pi. Jadi, pi itu sama aja kayak 180 derajat. Jadi, pi sama dengan 180 derajat. Kalau 2pi berarti 2 kali 180 derajat. Sama aja kayak 360 derajat. Jadi, sebenarnya ini sama yang setelahnya ini sama aja, cuma beda penulisan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 3, kanan kirinya sudah sin belum? Belum kan? Yang kiri udah ada sinnya, yang kanan belum ada sinnya. Tapi kita nggak boleh ada angka 2 di depan sini. Jadi kalau mau sin aja, nggak boleh ada angka di depannya. Karena kita nggak mau ada angka di depan sini, kita harus pindah angka 2-nya. Karena perkalian berarti pindah jadi pembagian, berarti jadi akar 3/2. Nah, akar 3/2 itu kan sama aja kayak setengah akar 3. Nah, sampai sini baru dirubah. Sin X sama dengan setengah akar 3. Sin berapa? Yang hasilnya setengah akar 3. Dibuka catatan sudut istimewa yang sebelumnya ya. Sin 60 derajat. Nah, sekarang udah sama-sama sin di kanan kirinya. Karena udah sama-sama sin, tinggal coret sinnya. Berarti dapat deh X-nya sama dengan 60 derajat. Baru dipecah 2. Cari HP-nya, dan kebetulan ini sama banget sama contoh nomor 1. Lihat ya, X sama dengan 60 derajat. Berarti kita lanjut aja. Nah, ini jawabannya sama. Nanti HP-nya ada berapa tuh? 60 derajat sama 120 derajat gitu. Cuma Bu Heni mau nambahin aja, ada soal yang maunya di pilihan gandanya itu nggak mau jawabannya kayak gini, dia maunya dalam bentuk pi-pian. Jadi kalau ada jawaban pi-pian, kalian bisa merubah kayak gini. Yang pertama, kalau 60 derajat berarti dibagi pi itu kan 180 derajat, tambahin 180 derajat juga di sini, diperkecil, dibagi 60 dapat 1, bagi 60 dapat 3. Berarti sama aja kayak sepertiga pi, atau boleh nulisnya pi/3. Kemudian yang kedua 120, sama kalau mau dirubah ke dalam pi, 180 derajat, ininya pi. Dibagi 60 dapat 2, dibagi 60 dapat 3. Berarti 2/3 pi. Gitu ya. Jadi kalian boleh tulis ini, atau kalian boleh tulis pi/3, 2 pi/3. Ini HP-nya. Gitu. Dua-duanya sama, cuma beda penulisan gitu ya. Ini contoh yang ketiga. Kita lanjut contoh yang keempat. Ini saya kasih variasi soalnya banyak. Kenapa? Karena persamaan sinus ini nanti dipakai di persamaan kosinus. Intinya sama, cuma beda rumus, tapi variasi soalnya sama banget. Jadi kita mantepin aja di persamaan sinus gitu ya. Contoh yang keempat, misal tentukan HP, himpunan penyelesaian dari persamaan. Saya punya persamaan sin 2x sama dengan min setengah akar 3 untuk x-nya kurang dari 2pi lebih dari 0 derajat. Gitu ya. Nomor 4. Belum sin dua-duanya, berarti tugas kalian adalah merubah jadi sin dua-duanya, sin 2x. Nah, sekarang sin berapa yang hasilnya min setengah akar 3? Cari sin berapa yang hasilnya min setengah akar 3. Kita ngerjain pakai sistem kuadran yang kemarin. Sistem kuadran ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 sama kuadran 4. Sin yang hasilnya negatif itu adanya di kuadran 3 sama kuadran 4. Nah, buat dapat setengah akar 3, kita cari yang paling sederhana dulu. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Sin 60 derajat. Nah, kita pakainya jangan kuadran 4. Kita pakai yang paling kecil aja. Tapi kalau kalian mau pakai kuadran 4, silahkan, jawabannya sama. Sekali lagi saya ulang ya, pakainya yang paling kecil aja. Berarti kita pakainya yang kuadran 3. Yang ini ya, karena tadi sin yang negatif adanya di kuadran 3. Nah, sin berapa di sini yang hasilnya min setengah akar 3? Gampang. Ini kan tinggal 180. Tambahin 60 aja, jadi 240 derajat. Taruh di sini 240 derajat. Lanjut, udah sama-sama sin dua-duanya, coretin sinnya turun. 2x sama dengan 240
derajat. Sampai sini pecah 2 kayak tadi. Berarti 2X sama dengan 240 derajat tambah K kali 360 derajat. HP yang pertama. HP yang kedua, 2X sama dengan 180, nggak apa-apa ya, dikurangi 240 derajat, gini, ditambah K dikali 360 derajat, gitu. Kita kerjain masing-masing. Karena belum X, ada angka 2-nya, berarti semuanya ada kita bagi dengan angka 2, dibagi 2 dulu, berarti X sama dengan 120 derajat, ditambah K, dibagi 2, dapat 180 derajat. Sudah X, berarti langsung kita ganti K-nya ketika 0, berarti dapat X sama dengan 0 kali 180, 0, ditambah 120, berarti 120 derajat. Nih, diantara ini 360 ya yang tadi, berarti dia memenuhi HP. Lanjut, kalau K-nya 1, berarti kalau K-nya 1, X sama dengan 180 kali 1 ditambah 120, dapat 300 derajat. Dia juga HP. Kalau kalian mau coba K-nya 2, ke sini K2 ya, 2 kali 180, 360 tambah 120, udah jelas lebih dari 360, nggak perlu dihitung lagi. Dah, sampai sini aja stop. Kita sekarang kerjain yang kedua berarti 2X sama dengan, ini kalau dikurang dapat berapa? Min 60 ya, 60 derajat, nggak apa-apa negatif, K kali 360 derajat. Kita coba bagi 2 dulu karena angkanya masih 2, berarti kalau dibagi 2 dapat X sama dengan min 30 derajat, ditambah K dibagi 2 berarti dapat 180 derajat. Kita coba ketika K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 0 kali 180, 0 tambah min 30 derajat. Min 30 derajat memenuhi enggak? Tidak ya, tidak memenuhi. Kenapa? TM itu tidak memenuhi karena minimal adalah 0, sedangkan ini negatif, jadi enggak. Jadi ketika K-nya 1 coba, kalau K-nya 1 berarti X sama dengan 1 kali 180 dikurangi 30, 150 derajat. Ini dia HP memenuhi. Lanjut, ketika K-nya sama dengan 2, ketika 2 berarti X sama dengan 2 dikali 180, 360 dikurangi 330 derajat. Ini juga HP. Kalau kalian mau coba K-nya 3 kali 180 kebanyakan karena maksimal kan tadi 360, nggak perlu diterusin, udah stop sampai sini aja. Berarti HP-nya ada berapa? HP-nya ada 120 derajat, ada berapa lagi tuh? 150 derajat, ada berapa lagi? Ada 300 derajat, ada 330 derajat. Gini, kalau mau dirubah ke dalam pi silahkan. Contohnya saya kasih 1 ya, 150 misalkan 150 derajat per 180 derajat dikaliin pi. Sederhanain, bagi 30 dapat 5, bagi 30 dapat 6, berarti sama aja kayak 5 per 6 pi. Ini punyanya 150. Selanjutnya sama ya dikerjain gitu. Lagi nggak ya? Satu lagi ya, yang kelima. Yang kelima, tentukan HP himpunan penyelesaian dari persamaan. Persamaannya sin lagi karena kita masih belajar sinus. X plus 30 derajat sama dengan 1 untuk ganti kita ganti 180 aja ya, 80 sampai 0, nah gitu. Oke, sama dengan kanan kirinya belum sama-sama sin, kita rubah. Sin berapa tuh yang hasilnya sama dengan yang sebelah kanan tuh? 1. Sin berapa yang sama dengan 1? Yaitu sin 90 derajat, sama-sama sin coret. Berarti X plus 30 derajat sama dengan 90 derajat. Sampai sini kita pecah 2. Yang pertama X plus 30 derajat, yang kiri tulis sama dengan yang kanan 90 derajat, tambah rumus yang tadi 360 derajat, sama semuanya. Yang ini tulis lagi yang kedua, X plus 30 derajat sama dengan rumus yang kedua apa tadi? 180 ya, dikurangin yang kanan 90 derajat tuh nggak muat ya, tambah K kali 360 derajat. Nah, kita kan butuhnya X doang nih sendirian di sebelah kiri. Ada 30, ya udah 30-nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti X sama dengan pindah 90 dikurangin 30, berarti 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Lanjut. Ya, ketika K-nya sama dengan 0, masukin sama dengan 0 kali 360 tambah 60. Salah. 0 kali 360, 0 tambah 60 derajat. Ini dia
HP karena masih di sini. Lagi kalau K-nya 1 kali 360 kebanyakan ya, karena di sini kita butuhnya 180 maksimal, nggak usah diterusin, berarti HP-nya cuma ada 1 yang ini. Lanjut yang kedua, yang ini X plus 30 derajat sama dengan ini dikurang, pindah sana maksudnya, salah, dikurangin deh maksudnya, aduh, tambah K dikali 360 derajat, kita pindahin si 30 nya, pindah ke sana lagi, pindah berapa tuh, 60 ya, 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 sama ya jawabannya, 0 360 derajat. Ya udah nggak perlu diterusin lagi, berarti di sini HP-nya cuma ada 1, yaitu berapa? 60 derajat. Mau dirubah ke pi silakan. Caranya sama kayak tadi yang sebelumnya, 60 derajat per 180 derajat dikali pi. Bagi 61 bagi 60 dapat 3, berarti 1/3 pi. Jadi HP-nya boleh nulis gini atau boleh 1/3 pi. Oke. Nah, gampang kan materinya? Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.